Shalom adik-adik semua. Hari ini kita akan mengikuti kebaktian secara online. Semoga dimanapun adik-adik berada, adik-adik tetap bisa mengikuti kebaktian dengan baik. Oke, sebelum memulai ibadah kita hari ini, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami berkat-berkat yang begitu indah. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami mau sediakan waktu kami untuk datang kepadamu untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami hari ini supaya boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, untuk mengawali pujian kita hari ini, kita mau naikkan pujian Jangan Lelah. Semuanya boleh sambil tepuk tangan di rumah masing-masing ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan lebih semangat. Jangan lelah bekerja di ladang. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Ya, kita percaya kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita kerja buat Tuhan, kita tidak akan lelah karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan buat setiap kita. Oke, sekarang kita mau siapkan hati kita, ambil sikap yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Di waktu kami bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalan, Kau selalu beserta kami. Di sisi kami gak akan takut Tuhan. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh
kami datang padamu Tuhan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu terang bagi jalan kami Tuhan Yesus, terang bagi jalanku. Firman-Mu terang bagi kami, bagi jalanku. Amin. Mari kita ambil sikap doa sekali lagi. Tuhan Yesus, seperti pujian kami tadi Tuhan, kami percaya firman-Mu Tuhan terang bagi jalan kami, firman-Mu pelita bagi hidup kami. Sebentar Tuhan, kami ucapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, biar kiranya Tuhan berikan kami hati, telinga yang mendengar untuk boleh menerima firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya nih? Pasti kalian semua tetap semangat ibadah online hari ini ya adik-adik ya. Tenang, nanti kita akan ketemu lagi adik-adik di tahun depan. Jadi sekarang kita ibadahnya online dulu. Nah, hari ini adik-adik, kakak pengen cerita sesuatu. Tapi sebelum kakak cerita, kakak mau tanya dulu sama adik-adik. Siapa di sini yang pernah melihat jala? Ayo. Melihat jala. Adik-adik tahu nggak jala itu apa? Ayo, apa? Bukan, kalau yang digoreng itu namanya bala-bala, bukan jala-jala gitu ya lain. Jala, jala itu adik-adik biasa dipakai oleh nelayan. Nelayan itu tugasnya biasanya mencari apa? Yes, benar banget, mencari ikan. Nah, nelayan itu biasanya membawa jala untuk menangkap ikan. Caranya biasanya dia tebar jalannya, terus begitu sudah masuk jalannya dia tarik, habis ditarik adik-adik nanti ikannya ada banyak. Tapi itu kalau nelayan adik-adik, menjala ikan. Tapi kali ini kakak mau cerita menjala manusia. Loh, maksudnya gimana kak? Menjala manusia berarti jalannya dilempar ke orang gitu, terus orangnya ditarik gitu, kayak begitu? Bukan seperti itu adik-adik. Makanya nih, ada istilah di Alkitab itu namanya penjala manusia. Penjala apa? Iya, penjala manusia. Dengerin ceritanya adik-adik. Di Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai ke-10, ya. Matius pasal 10, ayatnya yang pertama sampai ke-10, di situ Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Loh, murid-muridnya yang berapa? Iya, yang ada 12 itu adik-adik. Kenapa Yesus memanggil murid-muridnya? Karena Yesus membutuhkan banyak orang untuk menceritakan tentang keselamatan. Menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Tentang kabar keselamatan adik-adik. Yesus mau orang-orang semua dengar cerita tentang keselamatan dan hidup kekal. Makanya Tuhan Yesus memanggil 12 murid ini supaya mereka fokus. Fokusnya untuk apa? Menjangkau manusia adik-adik. Nah, terus menjangkau manusia yang seperti apa kak? Manusia yang terhilang. Yang terhilang itu maksudnya gimana kak? Mereka yang belum mengenal kasih Tuhan. Bukan mereka yang udah Kristen atau mereka yang sudah kenal Tuhan Yesus terus dijala, bukan. Tapi mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Yesus memanggil murid-muridnya supaya apa? Menjala manusia tersebut, menceritakan kabar baik supaya mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat.
Mereka cerita nih adik-adik kebaikan Tuhan. Nah, bukan hanya ke-12 murid adik-adik. Yesus itu rela mati di kayu salib. Itu bukan cuma buat 12 murid. Tapi buat semua umat manusia. Semua. Adik-adik. Terus siapa lagi? Buat papa mama. Buat siapa? Buat om tante. Terus buat siapa lagi? Buat mbak. Terus kalau temanku yang nakal, dia diselamatin Tuhan juga enggak? Iya, Yesus sayang juga sama mereka adik-adik. Makanya ketika Yesus sudah mati di kayu salib buat semua orang, Yesus mau orang-orang mendengar kabar ini adik-adik. Yesus mau ketika dikabarkan tentang keselamatan adik-adik, mereka bukan cuman mendengar, tapi mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik. Makanya mulai dari 12 murid Yesus yang menceritakan kebaikan Tuhan, hari ini adik-adik bukan cuma 12 murid, tetapi semua adik-adik yang lagi ibadah hari ini, Yesus mau kita menceritakan kabar keselamatan. Sehingga adik-adik kita semua hari ini menjadi penjala manusia. Coba sama-sama bilang yuk. Saya penjala manusia. Iya, kita menjala manusia artinya apa? Menceritakan kabar kebaikan Tuhan Yesus. Lalu apalagi? Supaya mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik. Ingat adik-adik ya, di Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20 bilang seperti ini adik-adik. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi adik-adik tidak perlu takut jadi penjala manusia. Kenapa? Karena ada Yesus yang menyertai kita sampai akhir zaman. Oke adik-adik semua, coba 12 murid Yesus siapa yang hafal nama-namanya? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Kan ada lagunya tuh, nanti adik-adik harus hafalin ya, 12 murid Yesus. Siapa aja coba? Sambil nyanyi ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus. Sama-sama yuk. Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. 12 murid. Iya, 12 murid Yesus adik-adik. Jadi nanti hafalin ya, mereka semua berdua-belas sudah menjadi penjala manusia. Terus adik-adik smart warrior juga semuanya adalah penjala manusia. Yuk sekali lagi yuk bilang yuk, tangannya ditaruh di dada bilang gini, aku adalah penjala manusia. Ingat adik-adik, menjala manusia berarti artinya apa? Menceritakan kabar baik tentang Yesus supaya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang siap adik-adik lambaikan tangan? Iya, bentar lagi mau Natal. Adik-adik harus kasih kabar keselamatan itu supaya banyak orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Yuk, kita lipat tangan, tutup matanya. Adik-adik hari ini yang rindu mau jadi penjala manusia, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau ambil komitmen. Kami mau menjadi penjala manusia. Kami rindu menceritakan kabar baik agar nama Tuhan dimuliakan. Agar semakin banyak orang yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Tolong kami Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami sampai pada akhir zaman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yuk adik-adik kita mau sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa ya adik-adik di ibadah Smart minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.